alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan rahmatnya untuk bisa hadir di majelis ilmu. Kita nyampe kemarin kaidah yang ke-9 ya. Kaidah yang ke-9, inti daripada kaidah yang ke-9, jual beli yang mengarah kepada perselisihan itu dilarang. Kalau ada jual beli terus menghantarkan kepada permusuhan, itu kaidah asalnya dilarang. Ya kesimang ya. Tapi di antara contoh jual beli yang akan mengarah kepada permusuhan, apa itu? Jual beli gharar, jual beli gharar. Taib. Kita lanjutkan sekarang. Definisi gharar kemarin apa coba? Masih ingat? Zatnya nggak jelas atau zatnya jelas cuma nggak bisa dipegang, nggak bisa dimiliki, ya nggak bisa dimiliki. Tadi ya, khair insyaallah. Tapi sekarang contoh di antara bentuk gharar juga adalah ma lam yu'lam husuluhu aw la yaqdiru ala taslimihi. Kalau di bahasa Arab halaman 57 ya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, masih pembahasan gharar ya. Ma lam yu'lam husuluhu. Gharar itu jual beli gharar yang enggak jelas Pak ya. Apa-apa yang tidak diketahui husuluhu, mendapatkannya. Apa-apa yang tidak diketahui husuluhu, mendapatkannya. Jadi mendapatkannya itu kapan? Itu enggak jelas. Paham ya? Kapan mendapatkannya itu enggak diketahui. Itu berarti jual beli gharar. Aula yaqdiru ala taslimihi, atau tidak mampu untuk diterima, dimiliki. Kayak jual beli apa? Burung yang lagi terbang. Ini Anda nggak mampu untuk taslim, mengambilnya, menerimanya, karena dia di atas. Bagaimana cara menerimanya? Gak bisa. Aula ta'rifu haqiqatahu wa miqdarahu, atau kamu tidak ngerti hakikatnya dan ukurannya. Hakikatnya itu berapa? Nggak tahu. Ukurannya juga nggak tahu. Kayak apa jual beli yang nggak tahu ukurannya? Kayak tanah. Berapa meter tanah ini? Boh, gak ngerti. Gak ngerti. Gak boleh. Itu namanya gharar. Namanya gharar. Atau bentuknya begini. Pokoknya saya beli 100 juta sejauh lemparan batu. Ini kan gak jelas. Berapa dapatnya ini? Ya pas ngelempar lagi kuat dapat jauh.
Ternyata ngelempar gini ujuk-ujuk keseliu. Mari ngono dapat 1 meter 100 juta dapat 100 meter. Ini enggak jelas. Ini enggak jelas. Atau enggak ngerti hakikatnya. Zat barangnya Anda tidak tahu. Zat barangnya Anda tidak tahu. Ini juga namanya gharar. Namanya apa? Gharar. Nggak ngerti hakikatnya dan mikdarnya dicontohkan di sini. Taib ya. Kayak apa itu? Jual beli susu yang masih ada di puntingnya. Puntingnya siapa? Puntingnya kambing atau sapi. Aku beli air susu yang ada di puntingnya apa? Sapi. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Anda nggak tahu hakikat zatnya. Air susu itu Anda nggak tahu. Terus berapa ukurannya? Anda juga tidak tahu. Bisa difahami insyaallah ya. Taib. Atau juga aku beli ikan Mbak ya, yang ada di tambak. Ngerti berapa? Nggak ngerti. Ukurannya berapa, gede apa kecil. Kemudian hakikat ikannya juga tidak tahu. Sama aja kasusnya jual beli mangga. Mangga gimana? Oh, belum matang. Ya, nah Rasulullah bai'a an-samara qabla buduwi salahiyah. Rasul itu melarang jual beli buah yang belum matang. Yang belum matang. Nah, sekarang Anda beli kentilnya. Apakah Anda bisa pastikan pas kentil karo masaknya itu bagaimana? Enggak tahu. Makanya nggak boleh. Semua itu adalah transaksi apa? Gharar. Transaksi gharar. Bisa online? Enggak. Jual beli online itu pasti tahu barangnya. Dikasih contoh dulu. Nah, dikasih contoh dulu. Jadi gini. Di fikih itu ada yang namanya bai'un namuja, jual beli contoh, jual beli dengan contoh. Jadi dikasih contoh itu sudah memposisikan posisi melihat barangnya, tapi diikat barang yang dibeli dan akan dikirim sesuai dengan contoh. Kalau nantinya nggak sesuai dengan contoh, kembali. Termasuk juga disebutkan oleh mereka nggak ada contoh, dan nggak ada contoh dan nggak ada fotonya. Tapi dia mensifatkan sifatnya persis kayak melihat barangnya. Itu juga dianggap apa? Seperti melihat barangnya. Dia nggak melihat barangnya, nggak melihat barangnya. Tapi pensifatannya itu persis seperti barang aslinya. Maka itu dikategorikan apa? Yunazil manzilatar ru'ya. Memposisikan posisi melihat. Padahal dia nggak melihat barangnya, enggak. Cuma disifatkan kayak apa? Kayak apa? Ada contohnya? Hah? Ada. Kayak apa yuk? Jual beli apa? Hah? Nggak ada barangnya, nggak ada. Tapi dia sifatkan detail, persis. Hah? Hah? Ya bisa lah, rumah, mobil, bisa mobil.
Dia sifatkan mobil warnanya putih. Terus apa lagi? Kilometernya sekian. Apalagi mesinnya suaranya enak. Itu kan bisa disebutkan seret orang yang ahli. Oh iya, kisah api iki mobil iki. Ngono. Bisa. Tapi ingat, itu sah. Nanti setelah dibeli, kenyataannya tidak semisal dengan yang dia sifatkan, itu berarti ada dalam fikih itu namanya khiyarul ghubn. Ada pilihan ketika dia dibujui. Nah, kalau barang dengan pensifatannya tidak sama, berarti apa? Dia dibujui. Maka si pembeli punya dua pilihan. Itu namanya khiyarul ghubn. Khiyar, ada pilihan dikarenakan dia ditipu, maka dia bisa kembalikan dan dia bisa teruskan. Jelas ya? Jadi jangan dipahami enggak semua jual beli online itu dihukumi apa? Haram. Enggak. Jual beli online ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Boleh kalau sesuai dengan aturan mainnya, dan nggak boleh kalau tidak sesuai dengan aturan mainnya. Kita lanjut. Ada masalah? Tanya aja. Apa? Jual beli kapal, tahu barangnya, tak tahu ukurannya. Kapal? Iya. Kok bisa nggak tahu ukurannya? Maksudnya berapa panjang yang dari bawah itu kan di air. Oh. Itu Pak namanya ghararun yasir. Enggak jelasnya tapi sedikit. Di ilmu usul itu namanya ghararun yasir yukhtafaru fihi. Ditolerasikan. Ke dodolan omah. Sampean tahu jerone pondasine omah? Enggak tahu. Anda jual beli mobil. Apakah Anda tahu jeroane mobil? Enggak ngerti. Hanya ngerti apa? Suara. Anda cek nggak under delay apa jeneng jeroan iku? Hah? Ya seperpati kan enggak. Maka di istilah di fikih namanya ghararun yasir, semangka. Apakah Anda tahu semangka? Isinya semangka? Enggak tahu. Durian, kecuali ya durian ambune wangi, ambune mantep pol. Ketika dibuka, nah diistilahkan di ilmu usul fikih, memang ada gharar, tapi ghararun yasir. Ghararnya itu kecil. Kalau ghararnya itu kecil, itu ditolerasikan. Toleransi maksudnya dimaafkan, tidak ada masalah. Kali supaya cepat makan disuntik, itu gimana? Supaya cepat matang, rasanya nggak manis tapi matang. Nah, itu babnya namanya jual beli ada unsur penipuan. Gorornya nggak ada goror, kan jelas apa? Jelas semangka, jelas merah lagi kan? Tapi itu nggak manis karena ada suntikan. Itu berarti namanya transaksi ada unsur penipuan. Transaksi ada unsur penipuan, pendapat yang paling benar itu sah. Cuma pembelinya itu punya hak untuk khiyar, apakah dikembalikan ataukah tidak dikembalikan. Apalagi kalau penjual apa namanya Pak? Semangka, itu manis sepol. Ternyata tidak mantep. Sekarang kalau dia penjual itu diem aja, nggak ngomong apa-apa. Loh, anak nggak nipu kok. Kenapa aku meneng wae? Enggak. Anda tahu barang ini nggak manis, tapi Anda diem saja, itu adalah posisinya seperti menipu. Loh, anak nggak ngomong loh. Iya. Lihat hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man kadzaba wa katama
muhikat barakatuhuma. Barang siapa yang berbohong dan menyembunyikan, dia kena di bab menyembunyikan. Karena nggak mungkin disuntik itu adalah manis, kecuali suntikan manis ada ya. Ada suntikan manis supaya manis. Enggak ada suntikan manis. Enggak ada. Ya. Jual beli ikan. Dua iso. Beli 1,5 kilo. Kalau dipaksa harus dipaksakan ditambahi setengah. Nggak mau ada kelebihan nggak mau. Jadi kalau misal 1 kilo 3 on nggak itu. Yang nyuruh, yang menyuruh nggak dianggap itu siapa? Pembeli. Kok bisa begitu? Jangan-jangan dia apa? Terpaksa. Enggak, Pak, enggak. Hah? Hah? Enggak, gini. Enggak. Gini aja. Kalau secara hukum fikihnya begini. Yang jadi pertanyaan saya, kok ada orang pembeli yang itu 1,5 kilo, sudah sekilo aja gitu, kok ada gitu loh. Terus keuangannya gimana? Oh, jadi dia bayar 1 kilo, terus si penjual, si pembeli, si penjual, loh kalau terpaksa babnya nggak oleh. Syarat jual beli harus saling ridho. Harus illa antakuna tijaratan antara minkum. Harus ada jual beli saling ridho. Allah mensyaratkan jual beli harus saling ridho. Di kaidah yang kita tulis, angkat juz kaidah ketiga atau keempat, nggak sah jual beli kecuali harus saling ridho. Dan ini kalau nggak ridho nggak sah. Apa? Iya, kamu apa kau saling ridho, orang masalah. Kayak gini. Mas, iki kiloane 1,5 kilo. Bayaran naik 1 kilo. 1,5 kilo nih bonus. Ya orang masalah. Jangankan 1,5 kilo, 5 kilo. 5 kilo. Jadi kalau aku tuker sampean, Ustaz, iki timbangannya kira 5 kilo. Untuk Ustaz 1 kilo aja dibayar. Ya syukron, jazakumul khairan. Tapi gak oleh karena sungkan atau malu, gak oleh. Sebab transaksi ini bisa membatalkan jual beli kalau dia malu. Paham? Jadi yang saya berpikirnya, tak pikir itu dari apa? Dari penjual, dari pembeli. Kalau penjual banyak banget, 1,5 kilo bayar ae wis 1 kilo, itu banyak banget. Tapi ini kok dari apa? Nah saya gini loh, kenapa penjualnya kok oke gitu? Kan terserah dia. Enggak lah, gak mau lah. Kok enak tenan gitu loh. Dari 10.000 terus jumlahnya 10,5 dikalikan jadi dikalkulasi 1,5 kilo itu regane 10.000 misal contoh. Yuk katik ngono ya gak usah ditimbang. Enggak lah.
iku pasti ono permainan ya. Ono permainan koyo iki. Ya mbo. Baik ya. Lanjut. Anwaul gharar, halaman 57 Pak yang bahasa Arab. Anwaul gharar, macam-macam gharar. Satu, ini penting, macam-macam gharar ya, ini penting. Qad yakunu, bisa jadi gharar itu terjadi. Qad yakunu, bisa jadi gharar itu terjadi min jihatil aqd, dari sisi akadnya. Kabai ilhasati, semisal jual beli pakai melempar kerikil Pak. Jadi misal contoh kayak Gus Imam itu mau jual tanah ke saya, Ustadz saya jual tanah ke Ustadz sejauh saya melempar itu dengan harga 100 juta. Nah, akad ini Pak nggak jelas Pak. Sejauh aku melempar dengan kerikil ini. Yang namanya melempar dengan kerikil itu kan belum bisa ditebak. Ini dapat berapa meter dan berapa kilo, kan nggak bisa ditebak. Nah, cara transaksi kayak gini ini adalah transaksi gharar, tidak diperbolehkan oleh syariat. Bahkan Rasulullah SAW melarang Rasulullah SAW an bai'il hasati. Rasul itu melarang jual beli melalui apa? Melalui dengan bentuk melempar batu. Ya kayak sekarang, yang zaman sekarang kayaknya nggak ada Pak. Itu zaman jahiliyah dahulu. Misal zaman sekarang kayak apa? Kayak apa? Ya nggak mesti pakai lemparan batu. Kayak apa? Nebas ikan ditambah. Nanti Pak ada bentuk, ada masuk gharar juga, cuma nggak seperti yang saya contohkan pada bentuknya kayak melempar Pak. Nanti itu ada insya Allah, ada, akan saya bahas nanti. Kayak anak kecil itu loh Pak, pakai tembak gini, gharar ya. Dia beli sesuatu udah dibayar, tapi dengan bentuk apa? Nembak. Kalau dia nembak maka dia dapat. Kalau pas dia dapat, kalau dia nggak dapat maka berarti dia tidak dapat. Dia dikatakan gharar, hampir kayak judi Pak. Artinya dia sudah apa? Ya, hampir mirip dengan mengundi nasib. Tapi bedanya kalau ini pasti dapat, cuma ukurannya tidak tahu. Tapi kalau bentuknya mengundi nasib dengan menembak atau apa begitu, itu belum mesti dapat. Iya bos, mau model-model pokoknya ngono lah. Baik ya, jelas insyaallah. Kedua, waqad yakunu min jihati thamani wa miqdari. Ada bentuk ghararnya dari bentuk harga dan ukurannya. Harga dan ukuran harga. Gharar terjadi pada bentuk harga. Gharar bisa jadi pada bentuk harga. Bentuk harga saya contohkan Pak,
dengan jual beli kredit. Jual beli apa? Kredit. Contoh, saya berjual HP, berarti kan Pak HP. Ini kalau saya berdiskusi Imam, aku jual HP-mu, aku jual HP kepada antum. Kalau kontan regani 1 juta, kalau kontan. Kalau kredit regani 1 juta 500. Dua rekan Pak ya. Baik. Terus imamnya langsung pergi tanpa menentukan dari dua harga tadi. Transaksi, dia bilang oke. Bilang oke. Ini juga apa? Termasuk gharar. Termasuk gharar. Hati-hati Pak, gharar Pak. Dia bilang oke yang mana? Gak jelas. Masuk juga begini. Seseorang menawar harga HP saya dengan 5 tawaran, dengan tawaran yang berbeda-beda Pak. Sekali nempo harganya 1 juta, tempo lagi 1 juta 100, tempo lagi 1 juta 300, tempo lagi 1 juta 500. Lalu dia bilang, Ustadz, oke saya beli. Ini gharar Pak. Yang jelas dia milih yang mana. Walaupun orang bilang ya terakhir, nggak mesti Pak, karena kita nggak tahu maunya dia dan apa mau saya. Mau saya yang nomor terakhir, maunya dia yang nomor pertama, harga 1 juta kan. Nah ini yuaddi ilan niza. Transaksi kayak gini ini adalah menghantarkan kepada perselisihan. Makanya ketika ada sebelumnya sudah banyak harga, maka Anda tegaskan harga yang mana ini Pak, gitu. Harga yang mana ini, itu gitu. Kalau enggak termasuk gharar. Walaupun Anda pahami ya bagi penjual ya yang terakhir lah yang paling mahal kan gitu kan. Tapi bisa jadi akan dipahami berbeda oleh pihak pembeli. Maka harus jelas yang mana, harga yang mana ini Pak, harga yang mana ini Pak, gitu. Anda harus tanya, karena sebelumnya udah banyak harga, banyak harga yang berbeda. Jelas ini juga gharar pada harga, gharar pada harga, gharar pada mikdar ukuran ya. Ya wis, HP-mu tak tukune ya. Tak tukune ya wis tukun. Langsung pergi Pak. Nah piro regane? Piro regane? Gak jelas. Ini namanya gharar di mikdar ukurannya. Berapa? Ini namanya gharar. Ya wis HP-mu tak tukune ya. Ya. Terus piro regane HP? Ya kan? Ya wis regane wis urusan guri, gak oleh Pak. Wong sudah akad ke urusan guri, gak oleh. Wong sudah akad ke urusan guri. Penentuan harga harus di awal akad. Berapa ini? Walaupun yang beli mertua, walaupun yang beli ustadz, kalau yang beli Pak Presiden kah? Ya, tetap harus jelas di awal. Karena akad transaksinya adalah apa? Adalah beli. Adalah beli. Baik ya. Sedikit bahas transaksi kredit Pak. Transaksi kredit. Tadi kan berarti kan kredit yang dilarang oleh syariat. Kredit yang dilarang oleh syariat itu bukan karena dua harganya, bukan. Tapi kredit yang dilarang oleh syariat adalah harganya tadi nggak jelas. Bisa dipahami Pak ya? Jikalau dia memilih salah satu dari harga itu, maka itu boleh dan jelas, yang dipilih itu jelas. Paham ya? Paham insyaallah ya? Tapi perhatikan Pak,
jual beli kredit itu boleh, ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Kita jangan memahami kredit oleh kok, iya oleh, gak ada masalah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama dan sering saya sampaikan ke antum. Cuma ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Syarat yang pertama, ingat-ingat syarat pertamanya, penjual tidak boleh mensyaratkan ada pendendaan ketika pembeli terlambat pembayaran. Sebab apa? Kalau ada pensyaratan pendendaan, itu jenenge apa? Jenenge riba. Paham Pak Munir? Contoh, saya beli sepeda motor di Pak Munir. Wes, Pak Munir memberikan kepada anak 2 harga. Ustadz, kontan sekian, kredit sekian. Ya wes, aku milih kredit. Soalnya aku nggak di duit. Ya. Otomatis lebih mahal daripada kontan. Terus Pak Munir mensyaratkan, kalau sampeyan gak iso bayar atau terlambat bayar, maka ada pendendaan. Iki gak oleh. Jadi riba. Saiki kredit di zaman saiki, ada nggak pendendaan kalau terlambat, Pak? Ono ora? Ya gak banyak. Memang rata-rata nggak ada kredit yang Islami kecuali nunggu Gus Imam jadi apa? Miliarder ya. Jadi bos gede. Aku kata Gus Imam jadi bos gede. Ya insya Allah lah. Ono kredit syar'i, ono kredit syar'i. Gimana kredit syar'i? Awakmu gak bayar, andai yo bayar lah. Artinya sampai gak iso bayar, yo gak bakal dilapor polisi lah insyaallah kan. Iya, diploper nanti gak, diplopernya gak ada insyaallah. Aman Gus Imam ya. Kapan tapi ini? Terlagi insyaallah. Udah paham ya? Syarat pertama. Makanya gak perlu Pak jenengan ngeredit di bank atau apa. Gak boleh Anda bilang begini, Ustadz, itu kalau terlambat pembayaran akan ada pendendaan. Aku komitmen insya Allah tidak akan terlambat. Paham ya? Kalau Anda komitmen berarti Anda aman dari riba. Tapi Anda sudah menandatangani tanda tangan yang tidak benar. Ini dosanya di sini. Paham gak itu? Syekh Sulaiman Ruhaili di dalam kitab beliau Dhawabitur Riba, Dhawabit Riba, beliau menegaskan seperti yang saya sampaikan tadi. Walaupun Anda komitmen iso bayar tidak sampai terlambat, tapi tanda tangan yang Anda tanda tangani itu sudah dosa. Kenapa? Anda berarti mengikrarkan akad riba. Isman mengikrarkan, menyepakati apa akad riba itu kau oleh. Bes dong, hati-hati loh pendendaan. Makanya listrik yang tidak berbayar ya, yang pakai abonemen itu ada nggak transaksi akad kalau ada keterlambatan didenda? Mesti Pak ya. Iya. Itu akadnya utang loh Pak. Itu akadnya sampai nggih listrik itu berarti kan utang sih. Ya ora? Utang sih. Tapi kalau Anda bayar STNK terus mari ngono terlambat didenda, apakah namanya riba? Namanya riba apa enggak? Enggak. Beda akad. Kita didenda karena enggak tertib. Itu haknya negara, itu boleh.
Itu boleh. Tapi ini akad utang. Listrik itu akad utang. Makanya harus jelas loh ya. Gak semua pendendaan itu dihukumi riba. Ini harus belajar tenan. Gak semua adanya pendendaan itu dihukumi riba. Anda lihat akadnya dulu. Kalau pembayaran listrik Pak yang tidak perbayar ya kan? Itu akad utang. Akad utang Pak. Lu kok iso? Yo iyalah antum pakai dulu lo gak utang piye. Iku jenenge utang. Ketika Anda terlambat bayar STNK jenenge pajak apa? Pajak Anda nggak utang. Mana utang gimana? Cuma ada kewajiban yang harus kita bayar ke pihak negara. Gitu aja. Itu kita nggak tertib. Karena nggak tertib disuruh kena denda. Itu hanya pemerintah, nggak ada masalah. Tapi bukan dinamakan riba. Hati-hati loh ya. Nggak sedikit naik. Kadang-kadang saya sering jumpai kayak gini teman-teman ini ngajinya nggak tutup gitu kan. Ngajinya nggak tutup. Jadi apa? Riba aja. Dihukumi riba aja. Kayak dihukumi riba. Kabeh ku riba. Kabeh ku riba. Nah ini salah. Ini salah. Dah, syarat kedua, kredit boleh. Barang itu sebelum dijual dikobet dulu. Barang itu sebelum dijual dikobet dulu. Ngerti kobet dulu? Diserah terimain dulu. Contoh Pak, Anda sekarang datang di BMT. Tuban iki ono BMT toh? Ngaglik ono BMT. Pernah ke BMT? Pernah? Gus Imam, pernah ke BMT? Utang? Hah? Oh, bukan utang ya. Nah, saya datang ke BMT. Alhamdulillah BMT sekarang ngerti agama lah. Saya datang ke BMT. Pak, aku ini pengen beli sepeda motor. Utang duite, utang duite. BMT Syar'i bilang enggak. Kalau ngutangi sampean, saya enggak bisa. Lu kok iso? Iya. Kate ngutangi tok neng awakmu gak oleh untung. Sedangkan BMT ini harus dikembangkan. Harus ada pengembangan. Jadi gini Evan, perbankan itu punya banyak model cara pengembangan uangnya. Karena nggak mungkin uang di bank macet, gak ono duit itu nggak mungkin Pak. Dia harus mikir bayar siapa? Karyawan itu piro membayari. Maka dia berpikir gimana caranya pengembangan uang. Pengembangan uang di bank konvensional itu adalah nganakno duit. Dan di antara pengembangan di bank perbankan syariah itu adalah dengan cara jual beli kredit. Paham ini insyaallah? Ada dua. Ini di antara bentuk. Nah ini kuliahnya ekonomi Pak. Jadi dijelaskan gini nih ya. Jadi ada perbankan konvensional cara pengembangannya dan ada perbankan syariah bagaimana cara pengembangannya. Nah, BMT sekarang ini alhamdulillahnya, tapi gak semuanya Pak, ada memilih BMT syar'i. Jadi kalau orang itu ngutang, dia nggak mau. Dia ngerti kalau untung berarti ini riba. Gimana caranya? Wis gini aja wis. Kita bikin akad jual beli aja Mas yo. Piye carane? Ngene. Merek opo sing sampean pengini di sepeda motor itu? Aku pengen gini-gini, ya wis. Udah Mas yo. Besok kamu kesini lagi. Lihat. BMT kan nggak punya barang. Dia telepon dulu di showroom. Pak, showroom gini. Type berapa harganya? Dia bilang harganya 20 juta sepeda motor ini. Udah, Pak, tak transfer Pak yo. Type.
Berarti sepeda motor tadi dimiliki oleh siapa? Oleh bank. Dia beli Pak, dia beli. Tadi dia nggak punya sepeda motor, dia beli. Sudah, setelah selesai beli, BMT telepon saya. Khaliful Hadi, sepeda motornya sudah bisa diambil. Saya tanya, diambil di mana? Di showroom ini. Wes, saya datang ke showroom. Paham ya? Ini nggak boleh. Walaupun saya dengan apa? BMT akadnya akad kredit Pak. Akad kredit. Karena saya si showroom beli sepeda motor harga 20 juta kontan dan saya akan beli sepeda motor itu secara kredit regane piro? 25 juta. BMT untuk piro? 5 juta dan saya harus bayar selama 5 tahun cicilan per bulan sekian. Ini jelas Pak, nggak ada masalah, aman insya Allah. Tapi salahnya di sini pihak BMT belum serah terima antara dia dengan apa? Dengan bank, showroom, dengan showroom, lalu langsung dijual ke saya. Ini nggak boleh. Paham Pak ya? Nggak oleh. Ini namanya apa? Belum dikobet. Namanya nah Rasulullah al-bai' fima. Mau adzan dulu, monggo.
Bisa dipahami tadi? Salahnya apa tadi Munir? Di syarat kedua? Syarat kedua salahnya yang membeli itu tidak langsung menjadi milik, sehingga disuruh ambil cabang sendiri. Kenapa pasal sendiri? Yang benar gimana? Yang benar harus dibeli secara spontan, dikasih uang jadi yang milik, dan dikasihkan yang apa? Yang pinjam saja kan? Dengan kredit tadi. Sudah jadi hak miliknya dia. Sudah menjadi hak miliknya dia sudah. Ya gimana? Jadi kan PMT kan taksa sama showroom. Salahnya kok nggak langsung nggak diambil barangnya terus dikasihkan yang Ya. bisa Salah. Ya. kok suruh ngambil diskon sendiri bro. Iya. Salahnya Pak, salahnya adalah pihak pembeli PMT tadi itu belum serah terima, belum mengkobot. Bagaimana cara mengkobotnya? Ya, pihak showroom, pihak PMT datang ke showroom. Ya, paling enggak megang apa? Barangnya terus dipindah. Itu namanya kobotnya. Atau pihak PMT nyuruh orang perwakilan suruh mengkobot barang tadi. Ya, itu namanya pengkobotan. Apa fungsi daripada kobot? Apa hikmah daripada kobot? Hikmahnya ikhwan, letak pada dhamanah, tanggung jawab ketika ada apa-apa. Selama barang itu belum dikobot oleh pembeli, tanggung jawab ada apa-apa dikenakan kepada penjual. Kalau penjual itu tahu, dia harusnya gak mau, bapak harus datang kobot dulu. Ketika dikobot oleh pembeli, ada apa-apa saya lepas tangan. Paham ya? Makanya apalagi pengiriman, ketika disuruh ngirim oleh pihak pembeli kepada pembeli yang lain, misal contoh, tolong kirimkan belian saya tadi ke alamat ini. Dia yang ngirim Pak. Wah, itu malah luwe berat lagi. Kalau dia ngerti hukum syariatnya, berarti itu tanggungan dia. Kalau ada apa-apa tanggungan dia. Wong belum diserah terimai oleh siapa, oleh pihak apa, pihak pembeli. Makanya ojo gelem. Nah, ya. Ya, bank itu yang membeli, tapi di atas namakan yang bukti, yang menghutang itu. Biasanya kan ya bank itu saya beli atas nama siapa Pak? Terus yang ngambil sendiri itu bawa KTP gitu. Loh, gak apa-apa. Di atas namakan terserah. Cuma pembeli harus mengkobot barang ini. Kan ini atas nama aja kan Pak. Yang beli kan BMT. BMT harus datang atau perwakilan dari BMT mengkobot barang itu dulu baru dijual. Boleh begini. Dia telepon saya, Khaliful Hadi, tolong ambilin dhisik. Dudu akad ya, guru dudu akad. Minta tolong ke saya, tolong ambilkan dulu antum perwakilan saya, bawaan ke BMT baru transaksi. Boleh nggak kayak ngono? Boleh nggak? Yakin boleh? Boleh, karena belum transaksi, nggak ada masalah. Tapi ojo transaksi gisik, mari ngono. Yang ngambil adalah pihak apa? Pembeli kedua maksudnya. Itu nggak boleh. Memang agak ribet Pak, tapi itu syariat. Nggak oleh. Memang ribet. Apakah itu tidak memberatkan yang pinjam? Kenapa? Harganya 20 jadi 25. Loh, tidak. Kredit itu sama-sama ada keuntungan dari pihak pembeli dan pihak penjual. Apa keuntungannya? Karena pihak pembeli bayarnya tidak cash, berarti dia bisa longgar, dia bisa punya barangnya
dengan harga dengan DP yang sedikit banget. Nah, dari sisi pihak penjual itu juga untung. Untungnya apa? Dia dapat harga lebih mahal karena uangnya macet di situ. Itu keuntungan. Jadi karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, maka itu diperbolehkan oleh syariat. Coba kalau tidak boleh, gak stres, pengen rumah, gak punya rumah, beli cash dulu, gak punya, ya kan? Gak punya. Antum kalau harus cashback beli sepeda motor, gak punya sepeda motor, mumedong, maka Anda bisa memilikinya, tapi dengan cara kredit, tapi diikat kredit syar'i, terpenuhi 4 syarat yang akan disebutkan. Syarat ketiga dari syarat jual beli kredit adalah barang itu harus dia miliki. Barang itu harus dia miliki. Gak boleh transaksi barang itu belum dia miliki. Dengar ora? Praktekkan sekarang di kredit sekarang. Anda datang ke showroom, Pak. Dari pihak showroom, awakmu ku tuku kredit apa kontan? Kredit, Pak. Ya wis, sampean nang bank rono wis. Datanglah sampean ke bank. Sekarang pertanyaannya, Anda itu transaksi dengan bank apa transaksi dengan showroom? Harusnya kan sama showroom kan, Pak. Tapi gak. Anda itu transaksi karo bank. Pertanyaannya, dan prinsip bank, Pak, ya, ini prinsip bank konvensional, Pak, gak boleh dia membeli barang, itu gak oleh. Itu prinsip bank konvensional, gak oleh, Pak. Maka berarti Anda transaksi dengan bank dengan akad kredit, Pak, dengan akad kredit. Pertanyaannya, bank ketika memberikan Anda harga duit barangnya ora? Gak punya, Pak, gak punya. Orang duit barang dia. Mudah nggak ya? Orang duit barang. Tapi kok iso dodolan jual beli sama Anda? Kok iso? Gak oleh. Ditambah lagi, Pak, wis orang duit barang Pak ya. Dia setelah oke Pak ya, sudah oke, udah transaksi sama bank. Berarti Anda itu nanti transaksi nih karo bank jual belinya. Baru bank telepon kemana? Pihak showroom. Mari ngono, Anda datang ke showroom. 2 kesalahan. Kesalahan pertama, dia belum punya barangnya. Kesalahan yang kedua, belum dikopot. Hati-hati. Jadi ojo sampai jatuh pada pelanggaran syar'i. Beli sepeda motor ae guru mesti apa? Enak awake, tapi apa? Dosane wis mesti ya. Kalau di pihak transaksi pertama tadi itu gak sah jual beli loh ya. Karena bank belum punya barangnya, jual kepada kamu itu gak sah, Pak. Karena syarat jual beli barang itu harus dia miliki, sedangkan dia belum memiliki barang. Ya. BMT betul? Orang apa-apa. BMT, andai kata kamu kredit, ya kan, karena transaksi jual beli kredit itu sama saja dengan transaksi utang piutang. Paham? Maka dia punya hak untuk meminta jaminan ke apa-apa. Boleh-boleh aja. Kalau ada kata gak iso bayar sampai sekian, makanya ada solusi, Pak, ada solusi. Ada solusinya insya Allah untuk menanggapi jual beli kredit kemudian orangnya gak iso bayar. Itu ada solusi secara syar'i bagaimana kita nggak meminta denda, tapi apa? Ada solusi. Di antara solusinya adalah ya tadi, Anda harus bersyarat. Kayak syarat, Pak. Ketika Anda nggak iso bayar 3 kali, maka transaksi batal. Tak kembalikan apa? Duitmu tanpa dipotong. Ini duit kamu, maka transaksi batal. Itu di antara apa? Di antara solusi syar'i.
Kalau memang apa? Kalau memang Anda kreditnya gak iso bayar. Sebab kalau kita nggak pakai denda, mungkin mereka, waduh, mereka akan molor aja, duit tapi apa? Pura-pura nggak punya duit, gimana nanti? Yo bangkrut. Ini jenenge, makanya banyak orang yang tidak ngerti solusi toh, mempraktekkan kayak gitu, nggak ada denda, bangkrut pak. Jadi ini jawabannya, iki syariat apa kok nggih bangkrut dhewe iki jarene, gak oleh ngene. Sebenarnya itu syariat sing bikin bangkrut ya wong sing ora gelem bayar iki lho Pak. Enggak takut sama Allah, tapi ada solusi. Di antara solusinya begitu. Kayak jadi wong sugih tenan dari gini nanti ya. Cukup segitu. Iya, pasti kalau pakai sepeda motor ya nanti akadnya dipotong sesuai dengan kerusakan. Gampang cara mainnya. Iya dicek dulu, tapi sing enak mu ae rumah aja. Jangan kayak gini nanti ada ribet lagi nanti ini. Ojo sepeda motor. Sepeda motor harus apa? Solusi itu ke rumah. Ke rumah kan nggak ada masalah. Walaupun dipakai kan nggak terlalu apa? Nggak terlalu. Tapi kalau sepeda motor, sampaikan ke dia pembatalan apa? Batal, tapi akan dikurangi dengan harga apa? Harga tape. Contoh, ini belinya kredit harganya 20 juta. Kemudian ini nanti dijual, akadnya kan batal dan akan dikenai apa namanya? Kerugian potongan dikarenakan sudah kamu pakai. Gimana caranya? Maka ini dijual ini dapatnya berapa ini? Apa jenenge? Sepeda motor ini dijual berapa dia dapatnya dengan ini berapa? Selisihnya berapa? Anda harus bayar. Harus begitu, kalau enggak ya enggak bisa. Tapi ini memang agak ribet walaupun solusi kedua tadi masih ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rojih enggak ada masalah solusi tadi. Iya, jangan bilang denda Pak, potongan Pak. Enggak ada penundaan Pak, enggak ada penundaan. Nggih, tinggal di berapa dikalkulasi aja gitu. Syarat keempat besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.